Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di tanggal 23 Agustus. Topik kali ini berbicara tentang doa yang seperti apa yang dikabulkan oleh Tuhan. Ya, ada beberapa pertanyaan yang mengikuti topik tersebut. Pertanyaannya pertama adalah sejauh mana orang Kristen boleh meminta yang doanya bisa dikabulkan. Ya, pertanyaan yang kedua, doa apa saja yang sebaiknya kita minta kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya pernah membagikan kepada seorang teman, seorang hamba Tuhan yang berprofesi sebagai petani. Ya, pada waktu itu dia mengeluhkan bahwa pernah di Lampung ya terjadi serangan belalang, ya, dan saya melihat sendiri belalang itu seperti awan dan terbang dalam kelompok yang mungkin ada ratusan juta, seperti awan begitu. Setiap wilayah yang dilewatin belalang itu seperti rambut yang dicukur. Mereka belalang itu memakan apa saja, tanaman apa saja yang dilalui. Dan saya bilang sama teman saya, kamu kelilingi sawahmu dan berdoa untuk menjauhkan hama belalang tadi dari sawahmu. Dan dia melakukan dan mempraktekkan apa yang saya sarankan itu, dan apa yang terjadi. Saudara, belalang itu dari jauh itu berbondong-bondong datang menuju ke arah sawahnya. Belalang itu tidak punya setir, ya, tidak punya kendali, tidak punya pemimpin barisan. Dia akan terbang menurut nalurinya saja, dan itu seperti garis lurus saja kalau dia terbang gitu. Tetapi beberapa meter sebelum mencapai sawah teman saya, apa yang terjadi? Belalang itu bisa belok 90 derajat dan tidak melintasi sawah teman saya, sehingga sawah teman saya ini lolos. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah sebuah contoh bahwa Tuhan mampu membelokkan hama belalang, menjauhkan dari apa yang diusahakan oleh kita. Ya, Tuhan sanggup menjauhkan kita dari belalang pelahap. Tetapi pertanyaannya adalah, ketika kita berhasil panen, ketika kita berhasil dalam usaha karena dijauhkan dari belalang pelahap, untuk apa hasilnya itu? Ada salah satu jemaat juga seorang petani, saya ajarkan supaya sawahnya itu terus didoakan supaya dijauhkan dari hama tikus, ya, yang suka menyerang di tempatnya. Dan dia lakukan itu, dia berdoa untuk sawahnya. Dan apa yang terjadi? Tikus-tikus itu memang menyerang, tetapi tidak satupun menyerang batang padinya, tetapi menyerang tetangganya. Ya, jadi seperti ada tembok sehingga tikus-tikus itu tidak dapat masuk ke sawah jemaat tadi. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mendapatkan pengkabulan doa seperti itu, kita mesti bertanya, kenapa Tuhan mengabulkan, kenapa Tuhan memberkati sedemikian rupa. Karena tanpa pertanyaan seperti itu, kita bisa lupa. Seakan-akan bahwa berkat, rezeki yang kita dapatkan itu dengan mujizat sekalipun, itu seperti menjadi hak milik, terus kemudian kita berhak untuk menghambur-hamburkan, kita berhak untuk memakai semaunya kita sendiri. Sewaktu saya sudah berangkat ke Lampung, ya, untuk mengambil pelayanan di tempat ini, di provinsi ini, ada saja yang merayu untuk menawari pekerjaan kembali ke Jakarta atau ke tempat lainnya dengan iming-iming berupa gaji yang lebih baik, jabatan yang lebih tinggi. Itu adalah daya tarik yang tidak mudah ditolak sebetulnya. Jika seorang tidak mempunyai visi panggilan Allah yang jelas, iming-iming seperti itu seperti magnet yang tidak bisa diabaikan. Tarikan dunia untuk menikmati zona nyaman tanpa tanggung jawab rohani adalah hal yang paling menarik bagi jiwa manusia yang membiarkan dirinya terkontaminasi oleh sifat dosa. Nah, jika saya pergi meninggalkan Jakarta hanya untuk mencari penghidupan yang layak di bumi ini, pasti tawaran-tawaran yang menarik secara materi dan posisi akan membuat hati saya terpincut dan meninggalkan provinsi ini, yang meninggalkan pelayanan ini.
Menurut saya pesona kekayaan seperti yang dialami oleh pemuda kaya di dalam Matius pasal 19 adalah perkara yang wajar bagi kebanyakan manusia. Hanya sedikit orang yang memiliki hati untuk memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada waktu saya sekolah dulu, saya mendapat sebuah kisah, ada seorang santo dari gereja Katolik namanya Fransiskus yang berasal dari kota Assisi. Fransiskus ini adalah anak seorang bangsawan atau seorang yang kaya raya di kota tersebut, dan dia anak tunggal. Dia dipersiapkan untuk mewarisi kekayaan orang tuanya. Tetapi Fransiskus ini dia memberikan hidupnya untuk Tuhan, dan pada waktu itu cara berpikir orang untuk melayani Tuhan dan memberi hidupnya adalah dengan hidup membiara. Jadi dia mengambil satu keputusan untuk meninggalkan harta kekayaan orang tuanya, walaupun orang tuanya itu menangis-nangis memohon jangan menjadi seorang biarawan, tetapi dia tetap berjalan dan mengabdikan dirinya buat Tuhan di biara tersebut. Saudara yang dikasih Tuhan, kita itu mudah tertipu dengan alasan yang licik dari setan. Waktu mereka menanam alasan rohani, misalnya berikan perpuluhan nanti engkau akan mendapat 100 kali lipat dari Tuhan. Sepertinya itu alasan yang benar, ya. Sepertinya itu rohani, memberi perpuluhan, memberi dana untuk pekerjaan Tuhan, ya, dan nanti akan mendapat 100 kali lipat dari Tuhan. Ada beberapa yel-yel yang lainnya seperti lakukan kebaikan pada orang lain, karena yang kamu tabur akan kamu tuai. Lantas dalam pikiran banyak orang adalah, jika aku berbuat baik pada orang lain, maka aku akan diberkati berkelimpahan. Kalau seorang itu membaca Yakobus pasal 5, dan dia membaca doa bila yakin didoakan akan membuka tingkap-tingkap langit, menurunkan berkat dan kesembuhan, maka orang-orang sakit akan berbondong-bondong minta didoakan kesembuhan ilahi. Karena pada dasarnya setan itu mendorong manusia untuk menikmati dunia selama hidupnya. Seakan-akan didorong untuk tidak mau mati, seakan-akan bisa hidup terus, seakan-akan bisa menikmati semua kekayaan secara terus-menerus. Yang sering saya lihat adalah ketika orang-orang tersebut mendapatkan apa yang ia minta, misalnya ya materi berkelimpahan, usaha diberkati, atau sembuh dengan mujizat dari sakit penyakit yang membahayakan. Tapi pada kenyataannya setelah mendapatkan semuanya itu, ternyata tidak banyak yang mengubah karakter lamanya. Bahkan kadang-kadang dengan kelimpahan materi, mengubah orang tersebut jadi sombong, dan suka merendahkan orang lain, egois, atau tidak peduli sama orang lain. Nah, kita lihat firman Tuhan dari Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13 saya bacakan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di waktu saya muda, saya suka sekali memotong ayat 9 sampai 12 tadi untuk menjadi ayat emas. Ya, saya menjadi seperti banyak para pengkhotbah dan pengajar tentang kemakmuran dalam hidup ini, ya, pada umumnya. Karena di era saya waktu muda, kami memahami bahwa Allah itu seperti Sinterklas yang sangat baik bagi orang yang percaya kepadanya dan memberikan apa saja yang dimintanya. Jika berbicara tentang masalah pengkabulan doa, saya kira orang Kristen pada era
tahun 90-an itu sampai dengan tahun 2000-an itu ya, itu paling ahli dengan dibumbui pengalaman spektakuler seperti mujizat-mujizat, sehingga tampil banyak orang yang menjadi pengkhotbah yang berkarisma dan dikagumi banyak orang. Lantas orang Kristen suka memotong ayat untuk jadi ayat favorit dari Lukas pasal 11 tadi, hanya sebatas ayat 9 dan 10. 9, 10, 11, 12 gitu. Lalu ketika berbicara tentang kebaikan Allah, maka ia akan memotong yang 11 dan 12 gitu. Bahwa Allah itu tidak terbatas kebaikannya, maka lahir teologia hyper grace. Kalau Luther memberikan motonya sola gratia, hanya karena anugerah. Di abad 21 ini ada teologia disebut hyper grace, jadi anugerah yang berkelimpahan, yang berlimpah-limpah. Mengkhotbahkan Lukas pasal 11 hanya memotong ayat 9 dan 10 itu untuk meneguhkan bahwa orang Kristen dapat mengatur Allah hanya dengan iman. Dan pada ayat 11-12, orang-orang itu hanya ingin memberikan kesan bahwa Allah itu maha baik dan akan melimpahi umat percayanya dengan berkat materi dan jasmani, supaya selama hidup di dunia dapat menikmati zona nyaman seluas-luasnya. Sekarang ini, dewasa ini, saya menyadari bahwa khotbah seperti itu yang pernah saya lakukan berapa puluh tahun yang lalu, itu adalah khotbah yang prematur, ya belum sempurna. Jadi bayi kalau prematur itu belum sempurna menjadi bayi yang hanya akan membuat jemaat tetap kerdil. Kekerdilan jemaat akibat terlalu banyak mengkonsumsi khotbah-khotbah yang prematur itu mengakibatkan satu jemaat yang terus kekanak-kanakan, terus meminta disuapi dengan berkat materi dan jasmani. Mereka sulit sekali didewasakan. Yang dua, mudah terluka hatinya ketika ia tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Mudah terluka hatinya dengan orang lain, mudah terluka hatinya dengan gembalanya, mudah terluka dengan majelis atau penatuannya, diakennya, mudah terluka dengan lingkungannya, dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak, ya. Dan hal-hal yang menyebabkan perlukaan hati itu macam-macam, mulai dari masalah harta, masalah gengsi, dan sebagainya. Terus yang ketiga, jemaat tidak pernah dewasa rohani, tidak dapat mengerti tanggung jawab, dan membuat pilihan yang tepat untuk kepentingan kerajaan Allah. Jadi akibat dari khotbah yang prematur tadi, mereka sulit untuk memiliki tanggung jawab rohani dan mengambil keputusan atau pilihan yang tepat, yang orientasinya untuk kerajaan Allah. Karena apa? Karena jemaat yang prematur atau jemaat yang kerdil tadi itu akan meminta jawaban-jawaban doa yang hanya berpusatkan kepada kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan kerajaan Allah. Terus yang keempat, tanpa sadar jemaat digiring untuk kepada penyembahan berhala yang lama dengan bentuk baru. Jadi prinsipnya adalah penyembahan berhala, tapi bentuknya baru. Bentuknya baru itu adalah penyembahan kepada harta atau kepada mamon. Dan ini berbahaya sekali karena orang tidak lagi melihat kehendak Allah, tidak lagi peduli kepada kehidupan yang berkenan, tetapi hanya peduli kepada materi, tidak peduli kepada kehidupan yang kudus, tidak peduli kepada kehendak Bapa, tapi yang penting berada di dalam zona nyaman, berada di dalam kelimpahan materi. Saya sering melihat orang yang tidak tahan uji dan mereka cepat sekali berubah ketika harta dan jabatan menimpanya. Saya sering bertemu dengan banyak orang sudah mendapatkan kesembuhan ilahi, akhirnya mereka hidup dengan kacau kembali, ya hidup dalam dosa kembali. Mungkin saudara berpikir, apa mungkin seorang manusia itu melepaskan hak duniawinya dan memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan? Bapak Ibu, saya akan membuktikan bahwa jawabannya itu ada. Ada orang-orang yang dapat melepaskan hak duniawinya. Karena ketika saya masih kecil, ya saya bergaul dengan banyak biarawan, biarawati Katolik. Kehidupan biara yang saya pernah lihat selama masa kecil saya itu dalam satu sisi memberikan contoh orang yang mau meninggalkan kesenangan daging, kesenangan mata, keangkuhan hidup. Saya bertemu dengan pria dan wanita yang tulus melayani Allah tanpa memusingkan dirinya. Tapi tentu kehidupan membiara bukan satu-satunya bentuk kehidupan manusia yang ideal di mata Allah. Ya. Sebab Paulus tetap bekerja mencari uang untuk penghidupannya
dan biaya pelayanannya. Maka seorang yang tidak bekerja di dunia bisnis sama sekali dan mengandalkan sepenuhnya dari belas kasihan orang bukan jawaban kesempurnaan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus adalah seorang rasul yang di dalam Alkitab itu diceritakan bahwa ia untuk mencukupi penghidupannya dan biaya pelayanannya dia bekerja, membuat tenda. Maka saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus bahwa seorang yang tidak bekerja di dunia bisnis, orang sekarang katakan full time gitu ya, terus mengandalkan sepenuhnya dari belas kasihan orang dengan mengharapkan persembahan begitu ya, itu bukan jawaban kesempurnaan iman. Sebaliknya orang-orang yang bekerja tetapi melayani dengan tulus itu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Tuhan. Petrus tercatat dalam pelayanannya membawa istrinya. Ya, kemana dia pelayanan dia pergi, ya mengelilingi kota Roma, mengelilingi daerah-daerah penginjilan, itu membawa istrinya. Artinya Petrus tetap mempertahankan pernikahannya, tetap mempertahankan keluarga. Maka kehidupan selibat atau kehidupan tanpa menikah bukan juga hal yang ideal atau yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua bidang yang saya ajarkan bagi Anda yang cinta Tuhan, supaya Anda dapat dipakai efektif oleh Tuhan. Tadi di depan saya memberikan beberapa contoh tentang orang-orang yang mempunyai komitmen kuat untuk mengabdi kepada Tuhan. Saya memberikan contoh dari seorang biarawan, Fransiskus. Ya. Nah, Anda dapat menyerahkan hidup Anda untuk Tuhan tanpa harus mengucapkan kaul kemiskinan seperti para biarawan dan biarawati Fransiskan dan menggenapi Lukas pasal 14 ayat 33. Demikian bunyinya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua penekanan di sini, yaitu yang pertama, melepaskan dirinya dari segala miliknya. Saudara, ini bukan berarti bahwa saudara harus mengucapkan kaul kemiskinan dan meninggalkan harta, meninggalkan pekerjaan, bisnis, dan usaha, apapun yang saudara sudah rintis. Tetapi apa yang saudara miliki, saudara kumpulkan, itu saudara sadari itu bukan untuk menjadi milik saudara semata-mata yang saudara akan gunakan untuk memuaskan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, atau hanya untuk hidup berhura-hura saja. Tapi yang saudara miliki itu adalah milik Tuhan yang harusnya dipakai untuk kepentingan Tuhan. Nah, ini maksudnya melepaskan diri dari segala miliknya dan menjadi murid Tuhan. Nah, saudara, kalau seorang masih mengingatkan diri dengan kedagingan, dengan harta duniawi, dan sangat tergantung kepada kenyamanan duniawi, itu nggak bisa menjadi murid Tuhan, karena murid Tuhan itu seperti di dalam Matius pasal 16 ayat 24 itu memikul tanggung jawab. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Salib ini berbicara tentang tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu Saudara, Anda tetap dapat berkarya walaupun Anda memegang prinsip Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Bapak Ibu memakai tubuh ini selama 24 jam dan tubuh ini dipakai untuk melayani Tuhan, itu adalah ibadah. Termasuk apa yang saudara miliki, termasuk apa yang saudara kerjakan di dunia ini, yaitu adalah milik Tuhan dan dipakai untuk sebagai alat bagian untuk memuliakan Tuhan. Ya, dan Galatia pasal 2 ayat 20, hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Jadi orang yang cinta Tuhan, orang yang sudah sampai pada taraf ini mengerti bahwa hidup ini adalah milik Kristus, karena kita sudah dibeli dengan lunas oleh darah Yesus, sudah ditebus dan kita menjadi milik Tuhan. Terus yang kedua, Anda tetap dapat melayani Tuhan tanpa hidup selibat, ya tetap bisa memiliki keluarga dan Anda bertanggung jawab
memimpin keluarga untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dan dengan demikian hidup Anda akan efektif. Misalnya saudara memiliki keluarga seperti yang saya ceritakan tentang Ibu Hana memiliki anak, dan seperti Ibu Hana mempunyai mimpi dan mempunyai tekad, mempunyai kaul ya bahwa anaknya itu mau dipersembahkan kepada Tuhan, dan itu terjadi. Akhirnya Samuel diserahkan kepada Imam Eli dan dididik sebagai alat Tuhan, hamba Tuhan, dan Nabi Samuel adalah menjadi salah satu menjadi nabi yang dipakai Tuhan pada zaman Israel, peralihan antara hakim-hakim dan raja-raja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari semua itu, saudara membangun keluarga, saudara bekerja, tapi saudara punya komitmen dengan Tuhan, saudara bisa dipakai oleh Tuhan secara efektif. Misal, apa yang saya kerjakan saat ini, saya bekerja, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, ya, menabung gitu. Bukan untuk sekedar saya bisa foya-foya, bisa jalan-jalan ke luar negeri atau ke tempat-tempat wisata yang indah-indah, ya, tapi saya kumpulkan uang untuk bisa mengumpulkan tiket buat menginjil ke Papua dan Kalimantan dan berbagai tempat lainnya tanpa harus membebani jemaat ataupun orang lain. Karena saya sadar bahwa Tuhan memberikan semuanya itu untuk saya gunakan untuk alat Tuhan. Nah, sekarang kita mau menyoroti arti beragama, karena agama adalah komoditi yang laku untuk kepentingan politik, untuk mengumpulkan harta dan pengakuan banyak orang lain ya yang mau memujanya. Nah, mengapa kebanyakan orang beragama? Ini di dalam masyarakat timur ya, terutama di Indonesia contohnya. Kalau masyarakat barat itu mereka sudah nggak terlalu pusing dengan agama. Hanya sedikit kali yang masih percaya kepada Tuhan. Nah, mengapa banyak orang beragama? Karena kebanyakan orang itu menyadari tidak memiliki kekuatan menghadapi ancaman-ancaman, baik dari binatang, alam, ataupun orang lain yang jahat. Dan masyarakat yang percaya dengan mistis, mereka percaya ada roh-roh yang jahat yang mengancam mereka. Terus yang kedua, manusia membutuhkan pribadi yang lebih kuat, lebih sakti untuk menetralkan setiap ancaman tersebut dan mengubahnya menjadi berkat. Itu sebabnya manusia mencari sesembahan yang kuat dan lahirlah agama. Namun sesembahan yang ada di dalam benak kebanyakan orang adalah sesembahan yang diatur oleh keinginan manusia, yang dapat dikendalikan oleh keinginan manusia, entah melalui doa, atau melalui sebuah keyakinan iman, atau melalui ritual agama, atau melalui kelakuan yang baik, ya, perbuatan yang baik. Itu sebabnya saat ini banyak dikembangkan pengolahan kekuatan pikiran melalui para motivator sekuler ya. Mereka mengadopsi beberapa prinsip-prinsip agama dan mereka mengajarkan supaya cara berpikir banyak orang itu memiliki kekuatan yang dapat mengubah dirinya sendiri maupun lingkungannya menjadi orang-orang yang efektif. Tetapi tetap orientasinya adalah mendapatkan materi duniawi sebanyak mungkin, ya, bukan orientasi untuk kepentingan kerajaan surga. Pengolahan kekuatan pikiran yang demikian sejauh ini dikembangkan hanyalah untuk meningkatkan imajinasi seseorang untuk meraih materi, untuk mendapatkan kesehatan tubuh. Misalnya begini, dia merasa tidak enak badannya, sakit, dia langsung berpikir saya sehat, dan itu nanti akan jadi sehat. Dan untuk memuaskan kebutuhan pribadi, misalnya mau melakukan suatu usaha, mau bisnis yang kelihatannya tidak mungkin, dan dia menaruh dalam pikirannya saya bisa, dan itu nanti akan menjadi berhasil. Orang Kristen sebagian besar memandang Tuhan sebagai sosok yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Ini juga sama. Banyak orang Kristen yang berkelakuan atau berpikir seperti kebanyakan orang-orang non-Kristen ya. Tentu saya tidak menyalahkan orang berdoa untuk minta jodoh atau kekasih ya, berdoa untuk meminta pekerjaan, meminta keturunan, ya, meminta keberhasilan usaha, meminta perlindungan dari mara bahaya, terus meminta kesehatan dari sakit penyakit. Itu sah-sah saja kita berdoa untuk seperti itu. Nah, kembali ke Lukas pasal 11 tadi, ayat favorit banyak orang biasanya diambil dengan memotong ayat yang ke-9 dan 10 ya, karena ayat yang ke-9 dan 10 itu memberikan pesona atau memberikan iming-iming yang besar bagi orang yang masih hatinya tertanam kepada harta dunia.
Karena tadi terpulang kepada naluri dasar manusia bahwa mereka mencari ilah atau Allah hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup semata-mata. Banyak orang menjadi bodoh dan tidak tahu apa yang mesti mereka butuhkan. Ini diilustrasikan oleh Tuhan di dalam Lukas pasal 12 ayat 16 dan 21. Saya bacakan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah. Hasilnya, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, ayat 19, orang kaya itu berpikir dia sudah mengamankan dirinya dengan segala hartanya. Dan di situ menggambarkan orang-orang zaman now yang maunya ingin berada di zona nyaman. Tidak mau pusing-pusing dengan tanggung jawab rohani. Tidak mau pusing-pusing untuk memikirkan kehendak Allah. Tidak mau pusing-pusing untuk kepentingan kerajaan surga. Ego yang muncul dari naluri dosa melahirkan orang cenderung menganggap dirinya selalu benar, bahwa jalan pikirannya tidak tergoyahkan, bahwa jalan pikirannya itu benar. Itulah sebabnya saya berulang-ulang berkata bahwa banyak orang menyesal dan kemudian penyesalan itu menjadi prahara atau menjadi malapetaka karena penyesalan tidak pernah datang di awal. Rasa diri paling benar itu akan membutakan mata rohani orang-orang yang mengeraskan hati. Misalnya seorang yang mempunyai keyakinan tertentu, lantas memandang agama lain salah dan layak dibinasakan, maka ia bisa melakukan tindakan brutal yang kejam atas nama keyakinannya. Karena ia berpikir bahwa ia melakukan apa yang diperintahkan Allahnya. Ia bisa membunuh orang lain dan bahkan ia bisa membunuh dirinya sendiri untuk menghabisi orang lain, dan dia berpikir bahwa dia pasti masuk surga. Di dalam dunia Kristen, ketika seorang meyakini satu doktrin itu dia rasa paling benar, merasa orang lain itu sesat, lantas dengan mudah ia akan memaki, menyumpai orang lain sesat dengan penuh emosi. Dia akan menuliskan komen-komen di medsos itu dengan kata-kata yang kasar, yang di luar etika moral yang pantas. Ketika seorang merasa bahwa mencandui rokok, minuman keras, judi, narkoba, itu dia tidak merasa melawan tatanan Allah, maka segala nasihat yang berlawanan, yang menasihati untuk berhenti dengan kebiasaan sampah tersebut akan diabaikan atau disanggah dengan berbagai dalih. Ada orang menasihati seorang pendeta, jangan merokok karena merokok itu tidak berkenan kepada Tuhan, maka pendeta yang merokok itu berkata, di Alkitab nggak ada tulisan dilarang merokok. Orang paling pintar memberikan dalih. Ketika seorang terbiasa membuang sampah, hidup jorok, meludah sembarangan, tidak mau mengantri untuk bergiliran, misalnya mengantri untuk membayar di kasir toko gitu ya. Nah, orang tersebut tuh jadi tukang serobot. Ketika untuk ditegur tertib, dia tersinggung atau menganggap orang yang menasihat itu cerewet, kelebihan mulut, atau tukang campur tangan urusan orang lain, marah-marah begitu. Setiap berkat yang diterima dari Tuhan, itu saya dalam merenungi hidup ini selalu dapat memberikan dua macam efek. Jadi berkat yang dari Tuhan itu pun bisa berakibat dalam dua bentuk atau dua efek tadi. Bagi orang yang sadar bahwa berkat adalah milik Tuhan dan harus digunakan untuk kepentingan Tuhan, tentu dalam aspek yang seluas-luasnya misalnya nih, saudara diberkati, saudara mempunyai bisnis yang berhasil, itu bukan berarti bahwa
oh semuanya untuk pelayanan, semuanya diberikan kepada gereja atau misi begitu. Tapi saudara memperhatikan keluarga, menyekolahkan anak, ya, menghidupi keluarga dengan secukupnya, itu juga sebuah pelayanan ya untuk kepentingan Tuhan. Kalau anak-anakmu tidak disekolahkan atau keleleran, kekurangan gizi, itu salah. Maka berkat yang demikian yang diberikan oleh Tuhan itu akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kerajaan surga. Nah, efek yang kedua, bagi mereka yang hanya melihat bahwa materi dan berkat jasmani adalah miliknya sepenuhnya, ya, untuk dimiliki sepenuhnya, maka orang jenis ini akan masuk di dalam perangkap iblis. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saudara tidak percaya, mungkin saudara mengatakan saya mengada-ngada, tapi kalau Bapak Ibu membaca kisah Salomo, maka itu adalah sebuah contoh yang jelas. Ketika Salomo dalam kemegahannya, dalam kekayaannya, ketenarannya itu, tetapi pada akhirnya dia jatuh dalam penyembahan berhala. Dia jatuh karena kelebihan istri. Bayangin, 1000 istri. Ya, akhirnya dia jatuh dalam penyembahan berhala. Karena dia nggak menyadari bahwa semuanya itu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Ya, Roma 11 ayat 36. Karena seringkali orang tidak menyadari setiap risiko yang dia minta kepada Tuhan. Misalnya saudara sakit, ya, seperti Hizkia, Raja Hizkia, dia sakit kanker, terus dia berdoa. Waktu Yesaya mengatakan kamu akan mati, sebetulnya kalau dia mati itu bagus, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi dia merengek sama Tuhan. Tuhan, aku ini udah membuat kebangunan rohani, aku sudah mengembalikan orang-orang Israel kembali kepadamu, masa aku dibiarkan mati muda? Kenapa yang terjadi? Tuhan mengabulkan Hizkia mengalami kesembuhan, tetapi di situ masalah terjadi. Yaitu apa? Karena dia mengalami mukjizat, dia menjadi bangga dan congkak, dan dia menjadi orang yang suka pamer. Salah satu perbuatan pamernya adalah dia memamerkan kekayaannya kepada utusan kerajaan Babel. Kecenderungan daging kita adalah menyalahgunakan kepercayaan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 4:16 itu Tuhan mengingatkan kepada umat Tuhan supaya jangan menjadi congkak atau memegahkan diri dengan apa yang kita dapat dari Tuhan. Nasihat Yakobus tersebut adalah tepat, dan dalam pasal 4 ayat 15 Tuhan berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Maksudnya begini, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ketika Bapak Ibu berdoa untuk sesuatu, meminta untuk sesuatu, berpikirlah bahwa sesuatu yang saudara minta itu bukan untuk memuaskan dirimu, tetapi tetap harus berada di dalam koridornya Allah, koridornya Tuhan, karena Tuhan itu maha tahu apa yang terjadi di depan, dia tahu. Jadi kalau kita berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi semuanya itu di dalam kehendak Tuhan. Sayangnya jarang orang langsung menyadari bahwa tindakan, sifat, kebiasaan, atau cara berpikirnya itu salah dalam pandangan Allah. Kadang-kadang butuh waktu yang lama untuk mengalami atau untuk menyadarinya. Baru setelah mengalami kejadian dramatis, kejatuhan, atau dipermalukan, bangkrut, kecelakaan, ya itu baru orang-orang tersebut bisa sadar. Ya, misalnya ada orang baru menyadari bahwa merokok itu salah ketika paru-parunya kena kanker, jantungnya rusak. Atau orang baru menyadari bahwa minum-minuman keras itu jahat setelah ususnya kena kanker usus atau hatinya rusak. Orang baru menyadari kebiasaan berzina, pergaulan bebas itu salah, ya, setelah misalnya aibnya terbongkar. Misalnya ada beberapa artis yang menjadi prostitusi online, ya, itu setelah ketahuan ketangkep polisi itu dia tutupin mukanya, malu. Seharusnya sih nggak perlu malu yang dia berprofesi seperti itu, tapi ya orang malu. Nah, ini setelah aibnya terbongkar itu baru seperti kayak bangun tidur dari mimpi. Terus orang berzina baru sadar setelah kena penyakit kelamin, misalnya AIDS yang mematikan, ya baru dia menyesal. Orang baru menyesal berjudi setelah hartanya habis atau keluarganya sengsara. Orang baru sadar kesalahannya yang hidup hura-hura dan boros, ya, setelah jatuh miskin dan hidup susah
ketika masa tuanya. Jika semua contoh di atas, orang masih ada kemungkinan diperbaiki dan keluar dari keterpurukan atau mendapat kesembuhan dari sakit parah. Misalnya ya, saudara kena kanker paru-paru karena kelakuan yang tidak tertib ya, merokok dan segala kebiasaan yang buruk. Saudara bertobat sungguh-sungguh, bisa jadi Tuhan memberi belas kasihan seperti Raja Hizkia dan terjadi kesembuhan ilahi. Tapi ada kesalahan mengambil keputusan yang tidak dapat diperbaiki selamanya dan fatal akibatnya, yakni jika orang ditolak oleh Tuhan dan terbuang ke neraka. Saya berkali-kali menekankan Matius 7 ayat 21-23. Bukan orang-orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa. Dan Matius pasal 22 ayat 13 dan 14. Tuhan mengingatkan harus memakai pakaian pesta untuk masuk dalam kemuliaan. Pakaian pesta ini berbicara tentang kehidupan yang kudus, kelakuan yang baik, karakter yang mulia, karakter Kristus. Ya, tanpa memiliki semuanya itu, Tuhan tidak bisa menerima orang-orang yang seperti itu. Marilah kita lihat apa yang dikatakan di dalam firman, di dalam Amsal pasal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Sedangkan di Amsal pasal 16 ayat 2, segala jalan adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saya ulangi, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang biasa memiliki prinsip yang keras, ya, yang kokoh, sulit untuk diubah karena dia merasa diri benar, karena dia merasa tidak punya masalah, karena dia merasa tidak merugikan orang lain. Ya, dia merasa dirinya benar. Nah, saya diajar Tuhan tidak buru-buru untuk berpikir bahwa apa yang saya yakini, apa saya pelajari, apa yang saya mengerti saat ini adalah sesuatu yang sudah final atau sesuatu yang paling benar. Dan saya terus belajar dari Tuhan melalui pengalaman melayani umat Tuhan selama ini, melalui apa yang saya baca terus-menerus, dan pengertian itu semakin berkembang, semakin sempurna. Saya melihat apa yang dimengerti manusia banyak yang jauh meleset dari apa yang dikehendaki Allah. Salah satunya adalah cara memandang untuk apa kita berdoa. Ya, doa apa yang mestinya dikabulkan oleh Tuhan. Apa yang terbaik dari Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita doanya ngawur, ya, hanya sekedar untuk supaya kita lolos dari masalah. Tapi kita tidak mengerti kenapa masalah itu diizinkan oleh Tuhan. Kita nggak mau tahu itu. Yang penting pokoknya aku cepat-cepat keluar dari masalah. Yang penting aku cepat-cepat sembuh. Yang penting aku cepat-cepat beres, menjadi orang yang sukses, dan seterusnya. Itu yang menjadi banyak pikiran orang. Tapi nggak bertanya, Tuhan kenapa masalah ini diizinkan terjadi? Tuhan apa saja yang masih kurang dalam diriku? Apa yang harus kuperbaiki? Ya, seringkali orang tidak merasa bahwa dirinya harus diperbaiki. Nah, kembali kepada Lukas pasal 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Perhatikan kata-kata, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Orang banyak yang salah melihat frase ini karena hanya terfokus di ayat 9 dan 10, ya, tentang pengabulan doa, tentang kebaikan Allah. Justru di dalam ayat 13 itu adalah penggenapan doa apa yang perlu dijawab oleh Tuhan dan doa apa yang sebetulnya menjadi kebutuhan manusia. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-11-12 itu kan menggambarkan mana ada bapa yang memberikan kepada anaknya ular atau kalajengking yang meminta roti dan ikan, gitu. Seakan-akan Allah itu tidak mungkin memberikan sesuatu yang jahat, gitu ya. Pasti sesuatu yang baik. Dan itu bukan yang dimaksudkan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6. Ibrani 12 ayat 6 itu Tuhan menghajar dan menyesah orang-orang yang dikasihinya. Jadi dalam hidup ini ketika kita punya masalah-masalah itu diizinkan Tuhan karena Tuhan mau membentuk kita. Karena dalam diri kita itu masih ada masih ada karakter-karakter yang buruk. Jadi maksudnya
seorang yang meminta roti atau ikan tidak mungkin diberikan ular atau kalajengking, bukan berarti bahwa orang tersebut akan langsung mendapat roti dan ikan. Walaupun Bapa tidak akan memberikan ular yang akan membahayakan dan membinasakan anaknya, atau kalajengking yang akan menyengat sehingga membuat kesakitan, bukan itu yang akan diberikan oleh Allah. Tetapi tidak berarti bahwa orang itu harus mendapatkan roti dan ikan langsung. Tetapi Tuhan bisa memberikan yang lainnya, yaitu dalam rangka membentuk orang tersebut supaya ia menjadi anak-anak Allah yang sejati. Di dalam bahasa Yunaninya huios, anak-anak mahkota atau anak-anak pangeran. Nah, sebetulnya inilah karya salib Tuhan. Sejak Kejadian pasal yang ke-6 dikatakan bahwa Roh Allah itu meninggalkan manusia. Akhirnya pikiran manusia dikendalikan dan dikuasai oleh setan. Maka di zaman akhir ini Tuhan Yesus datang untuk mengembalikan Roh Kudus kepada manusia, ya. Roh Kudus dikembalikan kepada kita yang percaya kepadanya, supaya manusia kembali memiliki kodrat ilahi. Seperti di dalam Kejadian pasal 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Karena manusia adalah daging. Galatia pasal yang ke-5 ayat 19-21 itu berbicara tentang kehidupan daging yang cenderung membawa orang berontak kepada Allah, cenderung memiliki karakter, sifat, kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika orang datang kepada Tuhan, ketika orang percaya kepada Yesus, Tuhan memberikan Roh Kudus. Karena dengan Roh Kuduslah itu orang kembali dapat memiliki citranya Allah. Roh Kudus itu menuntun kita seperti di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, mengingatkan kita tentang apa yang difirmankan oleh Allah sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dan ini dideklarasikan tadi di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk mengingatkan kita akan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Bapa, supaya kita kembali memiliki gambar dan rupa seperti Allah, ya, seperti di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, memiliki citranya Allah. Jadi apa hubungannya orang membutuhkan kesehatan, materi, harta, ya, keturunan, anak, semuanya itu digunakan untuk kepentingan kerajaan Allah Yahweh, ya. Misalnya begini, Anda punya anak, anakmu untuk apa? Ada orang hanya sekedar, supaya aku tidak dikatakan mandul, supaya aku bisa meneruskan marga, supaya aku mempunyai keturunan untuk meneruskan kerajaannya misalnya. Kalau saudara berdoa untuk mencari jodoh, untuk apa? Apakah supaya tidak disebut jomblo atau perawan tua, atau hanya karena untuk melampiaskan nafsu? Nah, kalau sudah kita mengerti apa yang dikehendaki Allah, orang mencari jodoh bukan alasan-alasan duniawi seperti itu. Saya mau membangun keluarga yang memuliakan Tuhan. Saya membangun keluarga bersama dengan istri dan anak-anak, bersama dengan keluarga seperti Yosua yang berkata kepada orang Israel, aku dan keluargaku akan menyembah Allah. Suatu hari ada seorang teman hamba Tuhan yang bertanya, saya mendoakan orang sakit, saya percaya kuasa kesembuhan, tetapi orang yang saya doakan itu malah meninggal. Kenapa? Ya, teman tadi cukup stres dengan kejadian seperti itu karena mempunyai harapan bahwa orang yang didoakan itu sembuh. Nah, saya memberikan jawaban dari pengalaman saya dengan prinsip bahwa Tuhan itu maha tahu dan beliau tahu apa yang terbaik diberikan kepada kita, seperti di dalam Lukas pasal 11 ayat 11 dan 12. Kalau kita meminta roti dan ikan, tidak mungkin Tuhan memberikan ular dan kalajengking. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kasus teman saya itu, kematian bukan ular dan kalajengking, kematian juga bukan sesuatu yang buruk, tetapi saya memberikan dua kemungkinan dari jawaban Tuhan. Tadi kan teman saya mendoakan dan
meminta supaya orang yang didoakan itu sembuh, tetapi kenyataannya malah meninggal. Satu, belum tentu orang yang didoakan itu dapat bertahan dalam hidup yang benar jika ia sembuh. Bapak Ibu Saudara, saya mendoakan banyak orang ya. Antara lain saya masih ingat ada satu gadis yang kena tumor otak ya, kanker otak. Dan pada waktu itu saya diminta oleh tantenya untuk mendoakan di sebuah rumah sakit. Terus kemudian saya berangkat ke sana, cukup jauh, hampir 80 km dari rumah saya datangin ke sana. Dan saya berdoa, setengah jam kami berdoa, menyembah Tuhan. Ya, dia meronta-ronta karena saking sakitnya kepalanya. Dia pengen membentur-benturkan kepalanya ke dinding, tapi ada 5 orang mencegah dia supaya dia tidak mencelakai dirinya. Dan mujizat terjadi pada waktu itu, dia langsung tenang, ya, langsung tenang. Terus kemudian dia bisa tertidur begitu, ya. Terus kemudian saya pulang. Besoknya saya datang lagi ke rumah sakit untuk menengok dia, dan apa yang terjadi? Waktu saya cari di kamarnya kosong. Terus kemudian saya tanya ke bagian resepsionis di rumah sakit tersebut, saya tanya pasien tersebut di mana, dan mereka mengatakan bahwa pasien itu sudah pulang karena setelah didiagnosa ulang, difoto ulang, ternyata tumor itu tidak ada, hilang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi hari ini saya tidak tahu di mana wanita itu, di mana gadis itu. Tidak banyak orang yang walaupun mengalami kesembuhan mujizat itu menyadari bahwa Tuhan berkarya dalam hidupnya. Selebihnya setelah itu dia bisa lupa dan dia hidup jauh dari Tuhan. Terus yang kedua, belum tentu kita pendeta yang berdoa dan ada mujizat dapat menahan diri dari kesombongan rohani. Ya, saat kita menjadi pusat perhatian dan dipuja sebagai dewa, tidak banyak orang yang bisa bertahan seperti Tuhan Yesus yang dapat menjauhkan diri dari ketenaran. Seperti pada waktu di Matius pasal 4, iblis menawarkan Tuhan Yesus untuk lompat dari bubungan bait Allah dan memerintahkan malaikat untuk menatangnya, untuk menyambutnya di tanah gitu. Dan pada waktu itu tentu banyak orang yang beribadah di bait Allah. Orang bisa melihat kejadian yang penuh dengan sensasional tadi, tapi Tuhan Yesus tidak mau. Dan ada banyak kejadian ketika Tuhan menyembuhkan banyak orang, kemudian orang berkerumun mencari dia, tapi Tuhan lebih memilih menjauhkan diri dan menyembunyikan diri di taman dan berdoa. Kita bekerja, kita mendapatkan harta, kita membangun bisnis yang baik, mendapat usaha yang baik. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Kita sehat, kita jaga kesehatan, segar badannya, kita cantik, gagah, kita punya multi talenta, kita bisa pakai untuk kepentingan Tuhan. Ya, bukan hanya untuk senang-senang. Misalnya kita punya talenta musik, untuk karaokean, untuk main band, ya senang-senang hura-hura begitu. Ya, bukan. Tetapi kita kembalikan semuanya itu untuk kepentingan Tuhan. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 13 disebutkan kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, meminta kebenaran atau segala sesuatu yang diilhami Roh Kudus adalah kebutuhan primer bagi setiap kita yang mau berjalan menuju kesempurnaan. Itu harus diminta, harus diingini, dikehendaki. Saya melihat ada banyak orang tidak bisa mengalami pertumbuhan rohani walaupun saya sampai ngecepers ngomongnya. Ya ibaratnya saya sampai ludah saya kering gitu ya menasihati. Dan dia tidak mengalami perubahan, tetap seperti 2 Petrus pasal 2 ayat 22, ya seperti anjing kembali kepada muntahnya, seperti babi kembali kepada kubangannya. Orang-orang tersebut itu tidak bisa mengalami transformasi atau perubahan, tidak bisa diperbaiki dan tidak bisa berjalan lebih maju lagi. Karena apa? Karena orang ini tidak mempunyai keinginan meminta kepada Tuhan, meminta Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Kata meminta itu berarti ada usaha untuk memiliki dan bergelut bersama dengan Tuhan. Bergelut, saya gunakan kata bergelut bersama Tuhan ini seperti yang dilakukan oleh Yakub. Ya, Yakub di tepi sungai Yabok ketika dia mau bertemu dengan Esau. Setelah pulang dari perantauan, menikahi anak-anak Laban, ya, dia dapat 2 istri dan ada anak-anak, 12 anak laki-laki. Dia mau ketemu Esau. Dia berpikir hanya ada 2 kemungkinan. Esau itu tetap marah, mendendam sama dia, maka dia harus siap-siap untuk menghadapi pertempuran dengan Esau,
atau Esau berbaik hati dan sudah hilang amarahnya. Nah, saudara, pada malam waktu dia sebelum bertemu dengan Esau, di situ Tuhan datang kepada dia dalam bentuk manusia dan bergumul, bergelut dengan Yakub sampai akhirnya Yakub terpelecok kakinya dan pincang. Nah, di situ saudara bisa melihat kenapa Tuhan izinkan Yakub sampai pincang, karena dengan kaki yang pincang, ia tidak bisa mengandalkan dirinya untuk menghadapi Esau. Dia harus mengandalkan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara harus mengandalkan Roh Kudus untuk bisa menjadi sempurna. Itu sebabnya saudara harus meminta kepadanya. Nah, Roh Kudus itu baru akan diberikan. Tujuan pengabulan doa seringkali kita hanya melihat seperti banyak orang mengkhotbahkan di Yohanes pasal 47 ya. Pasal 4 ayat 7 itu bunyinya begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dulu ini ayat saya yang favorit ya. Ketika saya khotbahkan dan untuk diri saya sendiri, saya meneguhkan diri saya bahwa jika saya tinggal di dalam firman Tuhan, ya, jika saya tinggal di dalam Tuhan, maka apa saja yang saya kehendaki itu saya akan menerimanya. Terlepas apakah yang dikehendaki itu berdampak baik atau buruk nantinya, yang penting pokoknya dapat dulu. Nah, ini dulu yang saya yakini seperti itu. Tetapi setelah saya semakin dewasa, ternyata ayat yang ke-7 ini tidak berdiri sendiri, tetapi ada ayat ke-8. Ayat ke-8 itu berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ada beberapa kata yang harus saudara perhatikan sebelum saudara dan saya main klaim sana sini. Ya, maksudnya main klaim sana sini itu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Kita klaim misalnya, saya mau pengen punya mobil, saya pengen punya rumah yang mewah, saya pengen punya jodoh yang cantik, yang ganteng, yang kaya, dan seterusnya. Bapak Ibu, tunggu. Ya, sabar dulu untuk saudara mau main klaim. Saudara harus perhatikan ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kata firmanku tinggal di dalam kamu itu saudara harus perhatikan baik-baik. Pertanyaannya, apakah firman Tuhan itu sudah tinggal menetap berdiam di dalam hatimu atau belum? Apakah engkau sudah mau menjadi murid Tuhan atau belum? Atau masih semaunya sendiri? Itu pertanyaan pertama yang saudara harus tanya. Apakah firman Tuhan sudah bertahta di dalam hatimu atau belum? Atau kau masih maunya sendiri? Terus yang kedua, di dalam ayat yang ke-8, di dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Pada waktu kita memikirkan sesuatu dan kita minta kepada Tuhan, ibaratnya begini, misalnya saudara lama tidak punya anak, terus kemudian saudara minta, Tuhan berikan aku keturunan, berikan aku anak. Pertanyaannya, apakah anakmu ini hanya akan kau jadikan sebagai penerus saja, penerus marga, penerus harta, begitu? Atau anakmu ini dipersiapkan seperti Ibu Hana mempersiapkan Samuel untuk menjadi hamba Allah, menjadi nabi Allah. Kalau saudara sudah mempunyai konsep berpikir yang benar, maka anak itu harus dididik, harus dipersiapkan untuk mempermuliakan Tuhan. Engkau berdoa, Tuhan berkati usahaku, berkati bisnisku. Tuhan tolong berikan aku pekerjaan. Untuk apa? Apakah hanya untuk supaya kita punya duit banyak, kantong kita penuh? Nah, kalau kita dewasa rohani, kita tahu bahwa apa yang kita dapatkan itu, harta itu adalah untuk memuliakan Bapa. Masih di dalam ayat yang ke-8, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ada kata jika kamu berbuah banyak. Bapak Ibu, ayat 7 yang berkata tentang mintalah apa saja yang kamu kehendaki, ya. Yang kita kehendaki itu adalah sesuatu yang menjadi buah Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, saudara bisa baca di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah roh dimulai dari kasih, diakhiri dengan penguasaan diri. Kita udah punya kasih yang sejati apa enggak? Kita punya penguasaan diri apa tidak? Ada orang yang kalau berdoa itu, wah,
pokoknya orang bisa gemeter, hebat, penglihatan-penglihatan, tetapi tidak bisa mengendalikan amarahnya, cepat tersinggungan. Ya, itu nggak menghasilkan buah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita meminta sesuatu, permintaan kita itu adalah cerminan dari buah-buah Roh Kudus apa tidak, atau kita hanya minta untuk keserakahan kita, kan enggak begitu ya. Terus yang ketiga, keempat, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Permintaan saudara kepada Tuhan itu harus mencerminkan diri saudara sebagai murid-murid Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau murid Tuhan, berarti engkau mencontohi bagaimana gurumu hidup, mencontohi cara hidup gurumu. Guru kita itu adalah Tuhan Yesus. Jadi apa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, gaya hidup Tuhan Yesus, pribadi Yesus, karakter Yesus, itu yang harus ada pada kita, karena kita menjadi murid-murid Tuhan. Nah, baru di situ kita bisa membedakan, oh ini diperlukan apa tidak sih. Ada orang-orang yang memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan, seperti yang saya cerita tadi. Fransiskus, dia tinggalkan semua hartanya, dia tinggalkan warisan, dia hidup hanya untuk berdoa, melayani orang-orang miskin, ya, melayani orang-orang yang merana begitu, ya, dengan hidup membiara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yakinkan bahwa dirimu itu mau menjadi murid Tuhan. Dalam hal ini Anda harus menang dalam pergumulan tadi, seperti Yakub pergumulan dengan Tuhan, menang bahwa apa yang diinginkan oleh Tuhan itu tertanam dalam dirimu. Karena apa? Hati kita ini rebutan sama setan. Setan menarik kita untuk supaya kita tidak menginginkan keinginan Tuhan. Setan menarik kita supaya kita terpicut dengan dunia, tidak peduli dengan keinginan Bapa. Nah, saudara harus menang, meninggalkan manusia lama, karakter lama, dan menjadi manusia baru yang penuh dengan karakter ilahi, karakter Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi doa yang tepat untuk diperjuangkan dalam doa-doa kita, yaitu adalah doa yang mengarah kepada jadilah kehendakmu ya Bapa di atas bumi seperti di sorga. Dan doa-doa yang mengarahkan kepada kita menjadi alat Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang kedua 21. Dengan demikian Anda akan tahu untuk apa Anda meminta kesembuhan, untuk apa menjadi kaya, untuk apa menjadi sukses dalam bisnismu, untuk apa dapat pekerjaan, untuk apa dapat jodoh, untuk apa minta perlindungan waktu perjalanan jauh, untuk apa lolos dari orang jahat, untuk apa dapat pasangan hidup atau punya keturunan dan sebagainya. Pastikan bahwa segala sesuatu yang kau ingini itu memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.